Aku benar-benar berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Aku tahu selama ini kau terus berusaha keras untuk membantu aku mendapatkan kembali hak pengelolaan Datian. Tapi di hatiku, kau jauh lebih penting daripada hak pengelolaan. Sebenarnya, uang tidak penting. Tapi jika teman hilang, tidak akan bisa didapatkan kembali. Hanzong, dengarkan aku. Datian adalah hasil jerih payahmu dari nol. Kau bangun selangkah demi selangkah. Aku adalah karyawan pertamamu. Aku sudah menganggap tempat ini sebagai rumah. Aku tidak bisa hanya diam melihat rumah ini hilang. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku sudah berjanji dengan seseorang. Aku tidak boleh ingkar janji. Bagaimana jika kau pingsan lagi? Tidak apa-apa. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Aku pingsan tidak masalah. Tapi Datian Logistics tidak boleh jatuh. Bibi Xiaomen. Paman Luo, kenapa kau tidak istirahat di tempat tidur? Dokter bilang kau harus banyak istirahat, cepat kembali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa ibu tidak menghentikan Paman Luo? Jangan-jangan mereka bertengkar. Ibu, kenapa wajahmu terlihat sangat buruk? Apakah Paman Luo menyakitimu? Aku kasihan pada Paman Dazuo. Paman Dazuo. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk Datian Logistics. Jika aku harus memilih antara Datian Logistics dan Paman Dazuo, aku lebih rela melepaskan Datian Logistics daripada melihat Paman Dazuo sakit. Bibi, jangan khawatir. Paman Luo di hatiku adalah seorang superhero. Apapun yang dia putuskan, dia pasti akan bertahan sampai akhir. Kak Xiaomen, akhirnya kau kembali. Bagaimana kondisi Kak Dazuo? Apa kata dokter? Kau tanya, aku tanya siapa? Tanya saja pada Han Yuping. Siapa yang pingsan? Apa hubungannya Kak Dazuo pingsan dengan Han Yuping? Kamu kelihatannya aneh. Aneh apa? Jangan-jangan cemburu. Cemburu apa sih? Cemburu apa lagi? Lihatlah hidungmu, lihatlah matamu, lihatlah ekspresimu. Pasti cemburu. Ekspresi cemburu wanita itu tidak bisa disembunyikan. Jangan bilang biar aku tebak. Apakah Han Yuping datang lebih dulu darimu? Kamu melihat mereka berdua akrab? Atau mereka bicara sesuatu dan kamu dengar? Jangan ngawur, ini kantor pengacara, bukan warung ngobrol. Tebakanku benar. Kamu suka Luo Dazuo, akui saja. Aku suka Luo Dazuo. Aku suka apa darinya? Lihatlah matanya yang kecil dan sipit. Aku mungkin suka dia, tidak mungkin. Biasanya saat belanja, pelanggan selalu mengeluh barang ini tidak bagus, itu tidak cocok. Tapi setelah memilih-milih, akhirnya tetap dibawa pulang.
Sudah, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Bukannya kamu minta aku buatkan kontrak, aku kerja dulu. Aku yakin 100%. Si cantik dingin ini sudah dicairkan oleh Luo Dazuo. Manajer LV, kalau bicara bisnis aku tidak berbelit-belit. Berapa saham yang kamu pegang? Kalau kamu mau, aku ingin membelinya kembali. Dengan begitu kamu tenang. Aku kasih kamu untung 10% bagaimana? Dazuo, kalau kamu bilang begitu. Aku ingat kerja sama kita dulu. Aku juga tidak berbelit-belit. Saham ini, aku bisa transfer ke kamu. Tapi ada satu syarat. 50% dari keuntungan saham. Kamu harus kembalikan ke aku. Kalau kurang dari 50%, aku tidak jual. Baiklah kalau begitu. Detailnya kita ketemu dan bicara. Oke. Astaga. Ini bikin pusing. LV total. Aku datang hari ini untuk membicarakan harga. Luo, selalu karena Anda berbicara tentang harga. Aku bilang padamu, Daejeon Logistics akan segera tersedia. Sekarang Anda ingin saham saya untuk Anda. Apa itu bebek yang dimasak? LV, selalu Anda seorang pengusaha. Aku tidak akan membiarkan kamu. Karena aku ingin membeli saham. Anda hanya menawarkan harga. Dengar, kau juga punya ketulusan. Kalau begitu aku akan berani membuka harga. Beri aku 20 juta. Kenapa aku belum kembali? Sorgo. Apa yang terjadi? Hanya ada satu cara. Temukan total LV dan beli kembali ekuitas. Berapa harganya? 20 juta. Bukan uang ini untuk orang-orang kecil kita. Itu bukan desimal dan perusahaan Anda baru saja membuka. Di mana uang itu? Aku menggadaikan perusahaan ini. Hal ini bukan lelucon. Kau harus berpikir jernih. Untuk membayar hutang 10 juta Anda harus menggunakannya. Warisan dari Tan Liling. Jika kau melakukan ini kau akan. Selain itu penjaga warisan ini adalah Ren Xiaoman. Apakah dia akan setuju? Kau benar-benar mengingatkanku. Aku mencari dia sekarang. Makan. Saudara Jianfeng Dazuo tidak memikirkan cara. Saya pikir. Dia berencana untuk menggadaikan Limin. Dan ambil uangnya. Beli saham di LV Total Daejeon Logistics. Sungguh. Kakak Dazuo benar-benar terlalu kuat. Dia adalah Song Jiang tepat waktu. Dia benar-benar idola saya. Seperti apa kau tahu dia menggadaikan? Berapa banyak hutang yang harus dia bawa? Jika saudara Dazuo tidak menggadaikan perusahaan, jika Anda tidak memiliki hak manajemen, Anda tidak akan mendapatkannya kembali. Belum lagi. Itu dia. Saya ingin menempatkan LV di tangan Daejeon Logistics saham untuk membeli kembali. Anda datang untuk memberitahu saya tentang logistik Daejeon. Ya. Hal ini membuat saya cemas. Ini adalah prioritas utama. Jadi saya datang untuk berdiskusi dengan Anda. Saya ingin menggadaikan perusahaan Limin ini ke bank. Lalu bagaimana? Luo Dazuo, kau gila. Perusahaan hipotek untuk menyelamatkan Daejeon Logistics. Apakah Anda tidak sadar setelah pingsan? Tidak, aku sadar. Hipotek Limin untuk membeli saham di Daejeon Logistics. Berapa banyak hutang? Dengarkan aku dulu. Kau tahu Han selalu membantuku.
Sekarang dia mengalami kesulitan. Aku tidak bisa duduk diam. Orang harus berbicara dengan hati nurani, harus penuh kasih sayang. Saya pikir uang adalah sesuatu di luar. Perasaan tak ternilai. Ya. Jadi aku berharap kau bisa mengerti. Kami menggadaikan perusahaan Limin ini. Luo Dazuo sebagai pelaksana wasiat. Aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas. Saya tidak akan setuju dengan Anda. Bagaimana denganmu? Anda baru saja. Keledai itu. Kau keledai kepala. Pei Jianfeng, kau kebetulan. Apakah Anda ingin mengerti? Untuk bekerja di perusahaan saudara Dazuo, itu benar. Kelangsungan hidup dan menulis sama pentingnya. Ini tidak penting sekarang. Jadi apa yang penting? Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Daejeon Logistics. Ada apa dengan logistik Daejeon? Manajemen logistik Daejeon jatuh di tangan Kang Cheng. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mendengarkan omong kosong Kang Cheng. Katakan apa yang harus dipasarkan. Lalu mereka membiayai. Apa yang menjual ekuitas? Tunggu serangkaian hal. Jadi ini adalah jebakan yang dipasang oleh Kang Cheng untuk menyingkirkan Pak Han. Sekarang Kak Dazuo sedang berusaha membantu Pak Han menyelamatkan Daitian Logistics. Aku datang ke sini untuk membicarakan hal ini dengannya. Ternyata dia cemburu karena hal ini. Apa? Siapa yang cemburu? Tidak ada. Aku akhirnya tahu mengapa kamu cemburu. Apa? Karena wanita lain. Luo Dazuo membantu Han Yuping, benar? Kamu seharusnya cemburu. Kalau aku jadi kamu, ini bukan cemburu, ini seperti minum cuka. Aku akan menenggelamkannya dengan cuka. Tapi Kak Xiaomen, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Luo Dazuo ini dia seperti kayu mati. Tidak mengerti urusan perasaan. Tapi kayu mati punya kelebihannya juga. Setidaknya dia tidak akan berubah-ubah. Hari ini suka yang ini, besok suka yang itu, tidak begitu genit. Lalu apa artinya perasaan itu tak ternilai? Dia bilang padaku, perasaan dengan orang itu tak ternilai. Dia bilang perasaannya dengan Han Yuping tak ternilai. Selesai, ini masalah besar. Ada apa? Han Yuping dari Daitian Logistics mengalami masalah besar. Luo Dazuo sibuk bolak-balik. Berusaha keras membantu. Tidak segan mengorbankan segalanya. Menanggung lebih banyak hutang. Ini semua salahmu. Salahku? Tentu saja salahmu sebagai wanita di era baru. Kamu harus berani mengejar cinta, tidak boleh terlalu malu-malu. Kalau di zaman dulu ada perjodohan, kamu mungkin bisa menikah, tapi sekarang hanya ada acara kencan. Kamu juga tidak mau merendahkan diri. Sekarang wanita lajang begitu banyak. Pria berkualitas sangat sedikit, seperti serigala yang banyak dan daging yang sedikit. Kalau kamu tidak segera bertindak, kamu akan menjadi... Menjadi apa? wanita yang tersisa. Anakku, kamu sudah pulang. Sudah makan? Tidak ada nafsu makan. Ada apa? Manusia butuh makan untuk bertahan. Sekarang kamu harus urus urusan perusahaan dan juga urusan Datian. Mama takut kamu kelelahan. Apa urusan Datian tidak lancar? Sebenarnya ada sedikit harapan. Aku ingin menggadaikan perusahaan. Tapi pengacara Ren tidak setuju. Kenapa?
Aku bukan cacing di perutnya. Bicara apa sih? Lalu kamu bilang apa? Aku bilang padanya. Aku bilang uangnya akan aku kembalikan. Kalau tidak bisa dalam hidup ini, aku akan melanjutkan di kehidupan berikutnya. Tapi perasaan itu tak ternilai. Kamu kok bisa bilang begitu? Dia pasti tidak setuju. Satu lagi. Kamu sudah punya hutang 10 juta belum lunas. Sekarang kamu bawa hutang baru lagi. Lagian kenapa kamu bilang ke pengacara Ren? Kamu bilang perasaanmu dengan Han Yuping tak ternilai. Padahal pengacara Ren sebenarnya tertarik padamu. Kamu bilang begitu, dia pasti cemburu. Mama saja cemburu, pasti tidak setuju. Kenapa pikiran wanita begitu rumit? Bukan pikiran wanita yang rumit. Kamu yang terlalu bodoh. Dia cemburu, kamu tidak bisa lihat. Astaga, sudah sampai segini. Masih sempat cemburu. Anak ini benar-benar tidak mengerti hati wanita. Sudahlah, tidak mengerti ya tidak apa-apa. Perusahaan tidak boleh digadaikan. Lalu bagaimana dengan 2 juta ini? Kak Bai. Dazuo, aku sedang mencari kamu. Aku mau bilang, kerja sama pertama kita sangat sukses. Sangat sukses. Jadi siang ini kita cari tempat makan. Rayakan bagaimana? Kenapa? Karena barang kalian dikirim cepat. Aku bagi cepat. Distributor jual cepat. Kenapa? Karena segar. Permintaan pasar besar. Jadi kamu hubungi perusahaan logistik. Kamu pilih perusahaan logistik yang bagus. Kerja sama jangka panjang. Kak Bai, aku datang hari ini. Cuma pengen ngomong sama kamu. Soal perusahaan logistik itu. Oke, ada ide apa langsung aja bilang. Asal itu menguntungkan buat kita. Aku pasti setuju. Oke. Perusahaan logistik ini namanya Daehan Logistics. Aku dulu juga pernah kerja di sana. Nah, alasan kenapa kali ini bisa cepat. Itu karena bos Han dari perusahaan itu bantu kita. Tapi karena hal ini, dia sama beberapa pemegang saham. Jadi ada sedikit konflik. Sekarang dia jadi terpinggirkan. Bos Han ini bisa dibilang mulai dari nol, perlahan-lahan sampai bisa seperti sekarang. Aku sendiri karena punya banyak utang. Kalau nggak, aku nggak akan pergi. Sebenarnya bos Han ini selalu bantu aku di saat-saat sulit. Sekarang dia dalam kesulitan. Aku nggak bisa diam aja. Jadi aku pengen bantu dia. Bantu dia ambil kembali hak kelola perusahaan. Tante Xiaomen. Kang Ni, Tante Xiaomen, kemarin aku dengar dari Om Luo. Dia pengen ngegadaikan perusahaan Limin Food. tenang aja. Aku udah nolak permintaan Om Dazuo. Aku udah bilang sama dia dengan jelas. Limin adalah warisan ibumu. Dia nggak bisa menggadaikannya. Aku nggak kemari buat ngomongin itu. Aku mau kamu yang menggadaikan perusahaan ini. Kok kamu bisa minta gitu? Kamu tahu nggak kalau kamu lakukan ini, berarti Om Dazuo akan punya utang baru lagi. Dan perusahaan ini dulu ibumu. Berharap bisa dikelola baik dan diwariskan ke kalian. Nah, siapa aja pemegang saham perusahaan logistik ini? Sekarang ada bos Han. Ada Kang Cheng sama ada Zhuang Yan. Ada juga bos LV. Nah, Zhuang Yan sama Kang Cheng ini. Mereka berdua sangat berusaha. Pengen mengeluarkan bos Han. Aku udah ngobrol sama bos LV. Bos LV juga udah kasih aku harga. Berapa harganya? 20 juta. 20 juta. Jumlahnya terlalu besar.
Ya ini bukan jumlah kecil. Saya benar-benar sulit mengatakannya. Tapi sungguh Kak Bai, saya hanya ingin membantu Bos Han. Saya. Bisakah kamu meminjamkan saya 20 juta? $20 juta. Jumlahnya terlalu besar. Dazuo, meskipun hubungan kita baik, tapi di dunia bisnis ada aturannya. Mengerti? Saya tidak bisa meminjamkan 20 juta ini. Bibi Xiaoman, saya tidak tertarik dengan perusahaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Paman Luo ingin menggadaikan perusahaan ini. Bukan untuk melakukan hal lain. Dia ingin membantu Bibi Han. Membantu Bibi Han mengambil kembali hak pengelolaan Datian Logistics. Jadi kalau kita bisa membantu, kenapa tidak? Masalahnya tidak sesederhana itu. Bibi Xiaoman, meskipun saya memohon padamu. Han Dongdong akhir-akhir ini selalu tidak senang karena hal ini. Tidak senang. Dan masalah ini juga disebabkan oleh Kang Cheng. Meskipun saya tidak mengakui Kang Cheng sebagai ayah yang brengsek, tapi bagaimanapun juga saya masih memakai marga Kang. Jadi saya selalu merasa bersalah padanya. Saya juga tidak ingin kehilangan Han Dongdong sebagai teman karena hal ini. Kehilangan Han Dongdong sebagai teman. Kang Ni, saya bisa mengerti perasaanmu. Tapi masalah ini melibatkan terlalu banyak hal. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Bibi Xiaoman, apakah kamu menyukai Paman Luo? Jadi kamu tidak mau membantu Bibi Han? Kamu terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, apakah kamu setuju untuk menggadaikan perusahaan ini? Saya harus bertanggung jawab pada wasiat ibumu. Maaf, saya tidak bisa menyetujuimu. Saya mengerti. Bibi Xiaoman, saya sebenarnya juga bisa mengerti perasaanmu. Kalau Paman Luo punya perasaan baru, saya harap orang itu adalah kamu. Sekarang hak pengelolaan Datian Logistics Kang Cheng ada di tanganmu. Persiapan untuk go public sudah sampai mana? Go public bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Kita perlu meningkatkan kinerja. Ini semua kamu juga tahu. Dengan kondisi Daihan Logistics sekarang, mungkin butuh waktu 5-6 tahun. Kamu akan membuatku mati. Apa yang terjadi? Kang Cheng untuk membalas dendam pada seorang wanita. Kamu bahkan mau mengkhianati temanmu sendiri. Kamu tahu uang yang aku investasikan. Semua itu aku kumpulkan sendiri, dengan bunga yang tinggi. Aku sudah berjanji pada orang lain. Bilang investasi ini pasti akan untung. Pasti akan go public. Tapi kamu malah membuatku menunggu 5-6 tahun. Aku pikir kamu punya kemampuan besar. Ternyata kemampuanmu hanya untuk menipuku ya Zhuangyan. Kang Cheng, aku ini teman terbaikmu. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Kamu tahu ini akan membunuh berapa banyak orang. Kamu akan membuatku hancur. Han, maaf sekali. Meskipun sekarang kita menghadapi kesulitan, tapi sampai detik terakhir, aku tidak akan menyerah. Dazuo, jangan susah-susah lagi. Untuk urusanku, kamu sibuk ke sana kemari sampai hampir jatuh sakit. Aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu. Jujur saja, aku juga bisa mengerti kenapa Kang Cheng memperlakukanku seperti ini. Meskipun aku kehilangan Daihan Logistics. Tapi melalui kejadian ini, kamu Pei Jianfeng dan Bingbing membuatku merasa kita seperti satu keluarga.
Aku sangat berterima kasih pada kalian semua atas kebaikan kalian. Tapi aku benar-benar tidak ingin membebani kalian lagi. Jadi aku memutuskan untuk melepas Daehan Logistics. Bagaimana bisa kamu melepaskannya? Jangan sampai melepaskannya. Aku Jian Feng Bingbing. Dan semua karyawan. Kami sudah menganggap Daehan Logistics seperti rumah kami sendiri. Kami pasti akan mencari cara untuk merebut kembali hak pengelolaannya. Kami melakukan ini sebenarnya bukan untukmu pribadi, tapi untuk kita sendiri. Kang Cheng, aku tidak peduli dengan cara apapun yang kau gunakan. Kau harus go public dalam waktu setengah tahun. Jangan kau lupakan. Ini yang kau janjikan padaku. Waktu itu hanya sekadar taktik sementara. Aku butuh waktu sebentar, Kang Cheng. Kau demi balas dendam sekarang bahkan aturan bisnis pun kau langgar. Orang sepertimu pantas. Rumah tangga hancur, keluarga tercerai-berai. Kau pantas tidak bisa bangkit seumur hidup. Aku sudah membalas dendam, tapi tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Kenapa? Mengambil kembali milikku itu salah. Kenapa penderitaanku selama bertahun-tahun? Pantas saja kau harus menanggungnya. Ini bukan takdirku. Aku tidak salah. Kang Cheng, sampai kapan kau akan berbuat jahat baru bisa berhenti dan puas? Kau penipu besar. Apa yang kau lakukan pada ibuku pasti akan kubalas berlipat ganda. Kau lihat sekarang kau dapatkan Daehan Logistics dengan Carlisik. Api yang dicuri tetap saja dicuri. Apa di duniamu? Harus menginjak orang lain baru kau senang. Aku tidak mau bekerja dengan orang-orang yang penuh dengan bau uang seperti kalian. Kau demi balas dendam sekarang bahkan aturan bisnis pun kau langgar. Orang sepertimu pantas. Rumah tangga hancur, keluarga tercerai-berai. Kau pantas tidak bisa bangkit seumur hidup. Aku malu, kau adalah ayahku. Aku tidak akan pernah mengakui kau. Hei Direktur LV. Rapat Dewan besok baik. Teman tua, semangat lagi. Kembali ke posisi, kita sudah menang. Semangat lagi. Om, bisa tidak? Maaf. Mobil ini rusak, mobil rusak. Turun bantu aku. Kau bercanda apa? Status dan posisiku, seperti apa aku mendorong mobilmu? Mobil jelek seperti ini masih berani bawa keluar. Kau miskin, terima nasib saja. Ini restoran mewah, apa kau pantas datang ke sini? Anak muda, mobilku rusak. Bukan menghalangi jalanmu kan? Kamu banyak bicara ya. Apa yang salah dengan yang aku bilang? Aku cuma bilang yang sebenarnya. Cepetan dong, aku ada urusan penting. Oke, kalau kamu ada urusan penting. Putar aja lingkarannya ya. Atau turun dan bantu aku dorong mobil. Males ngomong sama kamu. Orang macam apa sih kamu?
Kang Cheng, aku nggak nyalahin kamu atas semua yang kamu lakuin ke aku. Karena semua kesalahan memang ada di aku. Kalau bukan karena aku yang dulu memperlakukan kamu seperti itu, kamu nggak akan jadi seperti sekarang. Jadi aku benar-benar berharap kamu bisa memaafkan aku. Datian Logistics, benar-benar hasil jerih payah aku. Aku sangat mencintainya. Tapi dengan kemampuan pribadi aku, paling-paling cuma jadi perusahaan pribadi. Sekarang aku serahkan ke kamu, aku juga tenang. Karena kamu orang yang pintar. Aku percaya. Kamu pasti bisa mengembangkan Datian semakin baik. Selain itu, aku juga harus berterima kasih sama kamu. Kamu nggak menghabisi aku, membiarkan aku tetap punya saham, dan memberikan aku dan Dongdong jalan hidup. Maaf ya, maaf terlambat. Mobilnya rusak. Om, kamu salah tempat ya. Enggak, Datian Logistics. Pemegang saham kan lagi rapat di sini. Iya, Anda Pak Han. iya, boleh tahu Anda siapa? Siapa aku nggak penting, yang penting. Aku pemegang saham Datian Logistics. Anda pemegang saham. Kalau begitu Pak LV. Pak LV udah transfer semua sahamnya ke aku. Aku nggak tahu siapa pemegang sahamnya. Aku minta dia ngumpulin kalian. Kita pernah ketemu. Namanya siapa? Namanya Zhuang Yan. Pak Zhuang. Pak Han. Iya, Kalau begitu kamu Pak Kang. Aku mau ajukan satu topik dulu. Topik pertama adalah membatalkan keputusan yang kalian buat sebelumnya. Mendukung kerjasama antara CEO Han dan Limin Food Company. CEO Kang menyerahkan hak pengelolaan. Topik kedua. Saya sudah hitung. Kami memegang saham perusahaan. 60%. Kalian berdua memegang 40%. Saya pikir jika saya ingin membeli, berikanlah harga. Kita semua pebisnis. Saya yakin harga yang ditawarkan CEO LV pasti tidak akan terlalu rendah. Lagi pula Datian Logistics memang aset berkualitas. Sekarang juga sedang bersiap-siap untuk go public. Jika Anda bersedia membeli saham saya bisa menjualnya kepada Anda. Tapi saya ingin harga sahamnya 20% lebih tinggi dari CEO LV. Wah, tega sekali. Simpan saja sendiri.
CEO Luo, apakah Anda ingin melihatnya? Tidak perlu karena pengacara Ren sudah melihatnya. Langsung saja koordinasikan dengan mereka. Baik. Halo CEO Han. Apa? Hak saham dan pengelolaan sudah didapat. Saya akan segera ke sana. Baik-baik, tunggu saya. Baik-baik, kamu pergi saja. Baik. Halo Mia Osin. Kakak Xiaomen, kamu hebat sekali. Saya benar-benar tidak menyangka, tapi saya mendukungmu. Kamu melakukan hal yang benar. Kamu diam-diam menggadaikan perusahaan Limin untuk membeli saham Daitian Logistics. Begitu rapi. Apakah kamu ingin memberikan kejutan untuk CEO Luo? Kejutan apa? Saya tidak membeli saham ini untuknya. Kakak Xiaomen, jangan berpura-pura dengan saya. Kalau bukan kamu yang menggadaikan perusahaan Limin, bagaimana bisa ada 20 juta untuk membeli saham dari CEO LV? Kamu hanya tidak mau kehilangan muka. Jadi diam-diam membantu Luo Dazuo kan? Saya sahabat baikmu. Jangan sembunyikan dari saya. Saya tidak menggadaikan perusahaan Limin. Kamu beritahu saya dari mana 20 juta ini datang. Benar bukan kamu? Kalau begitu aneh, mungkin menang lotre. Presiden LV mentransfer sahamnya. Pemegang saham baru ada di pihak saya. Sekarang Daitian Logistics kembali ke tangan saya. Tunggu. Presiden Bai, mana Presiden Bai? Ya, Presiden Bai dari dagang. Presiden Bai, hari ini saya benar-benar harus berterima kasih pada Anda. Kalau bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan pernah punya kesempatan mengambil kembali hak pengelolaan Daitian Logistics. Anda mau berterima kasih, jangan berterima kasih pada saya. Anda harus berterima kasih pada saudara kecil saya. Saudara kecil? Ya, yang Anda kenal. Itu. Orang Malang yang baik hati. Anda maksud Luo Dazuo. Ya benar, Dazuo. Saya bilang ya, Dazuo ini orangnya. Biasanya dia tidak buka mulut. Kalau buka mulut pasti ada kesulitan. Lihatlah kali ini, dia minta pinjam 20 juta pada saya. Lihat betapa dalam perasaannya pada Anda. Dazuo ini orangnya kalau sudah menganggap baik. Pasti orang baik. Saya juga begitu. Saya benci orang yang suka menindas orang baik. Jadi kali ini saya ikut campur. Kakak Bai. Dazuo. Sungguh terima kasih banyak. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Presiden Han. Bagus sekali. Presiden Han. Terima kasih banyak. Bukan Presiden Han itu. Lihat kamu panik apa? Sudah pernah menikah sekali masih malu-malu. Oh ya, sekarang meskipun Daitian Logistics kembali ke tangan saya, tapi saya masih sedikit khawatir dengan Kang Cheng. Kang Cheng, lihat apa yang kamu lakukan. Sekarang hak pengelolaan Daitian Logistics. Uang yang aku investasikan. Sekarang bahkan nggak bisa ditarik lagi. Aku benar-benar kena imbas karena kamu. Aku cuma mau bantu kamu sebagai teman. Sekarang malah jadi susah di mana-mana. Nggak heran teman-teman di sekitarmu pada menjauh. Kurasa itu wajar. Kamu memang pembawa sial. Kang Cheng. Kalau uang ini nggak bisa aku bayar, aku pasti nggak akan biarkan kamu tenang.
Kamu ini nggak adil. Kamu mau bantu dia. Bilang aja di dunia bisnis ada aturannya. Dazuo, jangan sampai salah paham. Uang yang aku keluarin untungnya harus aku yang dapetin. Nggak ada alasan buat kamu untungin. Aku tahu. Kamu nggak mau aku nanggung utang lebih banyak. Dazuo. Perusahaan ini kan kamu dan Pak Han. Kalian berdua yang dirikan. Karena kamu pergi, baru ada masalah besar ini. Kamu punya tanggung jawab. Ngerti nggak? Udah nggak usah terlalu dipikirin, minum dulu Jin Liu Fu. Kamu bilang Dazuo ini anak. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Apa dia ngomong apa-apa ke kamu? Perasaan itu nggak ada harganya. Tenang aja, Dazuo pasti bukan karena dia ada hubungan apa-apa sama Han Yuping baru ngomong gitu. Cuma karena dulu Han Yuping pernah bantu dia. Dia merasa sekarang Han Yuping lagi susah. Dia cuma mau bantu itu aja, Xiaoman. Tante, mungkin kamu nggak tahu. Masalah Daitian Logistics. Luo Dazuo udah selesain buat Han Yuping. Sudah selesai. Terus 2 juta Dazuo itu dapat dari mana? Apakah kamu? Aku juga nggak tahu, yang aku tahu. Luo Dazuo demi Han Yuping nanggung utang 2 juta. Itu udah cukup buktiin. Perasaan emang nggak ada harganya. Dasar anak ini. Kamu beneran serius ya? Dengerin tante jelasin. Han Yuping sebenarnya punya perasaan terhadap Dazuo, tapi Dazuo selalu menolaknya. Dazuo punya perasaan terhadapmu. Kalau dia tidak punya perasaan, untuk apa dia memelukmu? Dia pasti tidak akan pernah memeluk Han Yuping. Tapi mereka juga sudah berpelukan. Paman Luo benar-benar membantu ibumu merebut kembali perusahaan itu. Betul. Paman Dazuo Mu sangat hebat. Sekali lagi menyelamatkan daya logistics. Lalu Bu, setelah dia membantumu sebesar ini, bagaimana rencanamu membalas budi padanya? Lagi pula dia bukan orang luar. Apa sih balas budi tidak balas budi? Serius? Lalu kenapa wajahmu memerah? Jangan-jangan kamu ingin memberikan dirimu sendiri sebagai balasan budi padanya. Tapi itu juga tergantung apakah dia mau atau tidak. Dasar anak nakal ngomong sembarangan. Setelah kejadian ini, Ibu sudah memikirkan dengan jelas. Daya logistics tidak akan melantai di bursa. Dulu ingin melantai. Ibu hanya ingin meninggalkan warisan besar untukmu. Tapi aku terlalu tamak dan ingin cepat sukses. Mulai sekarang ibu akan bergerak lebih hati-hati. Tidak akan mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Kang Ni, kali ini, untung ada Paman Luo Dazuo yang membantu. Ibuku baru bisa mendapatkan kembali kendali atas daya logistics. Sekarang aku baru sadar kalau ternyata Paman Luo Dazuo adalah pria yang paling ibuku butuhkan. Dia bisa memberikan begitu banyak untuk ibuku. Aku sebagai anaknya juga tidak boleh pelit. Jadi aku sudah siap untuk menerima kenyataan bahwa Paman Luo Dazuo akan berubah menjadi ayah tiriku. Kamu ngomong apa sih? Tapi kamu tidak tahu ya, sebenarnya Bibi Xiaoman juga suka pada Paman Luo. Aku merasa 2 orang bersama harus memperhatikan takdir. Awalnya akan ada rasa, tapi sampai akhir belum tentu akan bersama. 2 orang tidak peduli awalnya.
seberapa sulit mereka saling melepaskan. Tapi ketika takdir sudah habis, orang itu sepertinya bisa pergi kapan saja. Benar. Setiap wanita ketika menghadapi cinta, tiba-tiba pergi. Hanya ingin menghindari hal yang tampaknya bisa diandalkan. Tapi bahu yang bisa pergi kapan saja. Han, apa yang masih ingin Anda bicarakan dengan saya? Kang Cheng, saya sudah memikirkannya dengan matang. Datian Logistics. Saya tidak berencana untuk go public. Tapi saya akan memberikan 5% saham yang sebelumnya saya janjikan untuk Anda, dalam bentuk uang tunai. Sebagai bentuk permintaan maaf saya. Saya tidak membutuhkannya. Datian Logistics telah menarik aplikasi untuk go public. Baiklah, saya mengerti. Halo Lin. Halo, apakah ini Kuo? Terakhir kali Anda bilang tertarik dengan saham Datian Logistics. Sekarang saya bisa memberikan. Anda tidak akan membeli saham Datian Logistics lagi. Anda tidak tertarik lagi, bukan? Lin, saya tidak bermaksud menipu Anda. Saya sama sekali tidak bermaksud menipu Anda, saya juga baru tahu. Mereka tidak akan go public. Halo Lin. Lin, jangan tutup telepon, dengarkan penjelasan saya. Halo. Halo Han. Zuang, saya sekarang tidak ingin go public. Jadi saya ingin mengembalikan saham Anda semua. Benar Han, Anda tidak bohong kan? Jika Anda setuju, Anda bisa datang besok untuk menyelesaikan prosedurnya. Baik. Han, saya akan datang besok pagi untuk menyelesaikan prosedurnya. Baik. Pergi atau tidak? Kamu bilang ini. Ayo. Saya Pei Jianfeng sudah kembali. Dulu saya pergi karena saya ingin menjadi penulis. Kemudian karena kata-kata menyebalkan dari Kang Cheng itu, yang membuat saya pergi. Saya juga tidak ingin menjadi pengkhianat. Jadi saya tidak bertahan di kota. Ya, jadi kita harus kembali ke Datian Logistics. Karena ini adalah rumah kita. Saya percaya Han. Dia tidak akan menolak kita, karena kita bertindak sembrono. Dia pasti akan membuka tangannya untuk kita. Jika dia tidak setuju, saya akan berlutut padanya. Saya akan terus berlutut sampai dia setuju. Naik tangga 1, 2, 3. Han, saya tahu itu. Kami sebelumnya memang agak terburu-buru. Itu tadi terpancing oleh ucapan Kang Cheng langsung kabur. Tidak solid dengan perusahaan. Han Zong. Tapi sebagai karyawan lama, kami sangat peduli dengan Datian. Jadi kali ini, kami datang untuk minta maaf. Semoga Han Zong tidak menyimpan dendam. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Han Zong. Jangan begitu dong.
Hanzong kan baik hati. Jangan marah sama kami ya. Katakanlah Datian adalah rumah kami. Hanzong sebagai kepala keluarga pasti akan mengurus kami kan? Sekarang perusahaan sedang sibuk. Ngapain ngomong panjang lebar? Mau saya potong gaji ya? Diam di sini ngapain cepat kerja? Ya langsung kerja. Hidup saya akhirnya tidak ada penyesalan lagi. Kamu tidak akan menyerah mimpi menulis novel dan fokus bekerja untuk Datian kan? Bukan maksud saya bukan itu. Maksud saya, Datian Logistics. Sejak saya kembali, saya merasa ini sangat familiar. Sangat akrab. Bahkan jika saya menutup mata, gelap gulita tidak melihat apa-apa. Saya tahu semua hal di sini. Ini mana. Saya benar-benar menyatu dengan tempat ini. Benarkah? Mari kita buktikan sekarang. Oke. Sekarang di sebelah kananmu apa? Glow. Benar? Kalau yang di depanmu, resepsionis Datian Logistics atau pintu masuk. Di atas resepsionis ada tulisan besar. Datian Logistics. Benar? Gampang. Kalau yang di depanmu sekarang apa? Televisi. Salah. Tolong buka matamu. Lihat baik-baik. Apakah aku terlihat familiar bagimu? Oh ya, aku harus ke gudang. Gudang. Ren pengacara. Ada surat terdaftar dari Amerika untukmu. Sekarang Han Yuping sudah melewati masa sulitnya. Sudah waktunya menjelaskan kepada Xiaomen. Apa yang harus kujelaskan? Bagaimana aku menjelaskannya? Aku sudah bilang berkali-kali padanya. Aku bilang aku tidak ada hubungannya dengan Han Yuping. Dia tetap tidak percaya. Aku harus bagaimana? Wanita ini. Kenapa hatinya begitu sempit? Jangan selalu bilang wanita hatinya sempit. Kamu pria juga tidak lebih baik. Pergi jelaskan padanya. Kamu tidak bisa terus meminta ibumu menjadi penengah. Ini harus kamu jelaskan sendiri. Masalahmu harus kamu selesaikan sendiri. Cepat makan. Pergi selesaikan ini. Liang, aku ada sesuatu ingin bicara denganmu. Baik. Duo bos, apakah Anda mencari Ren pengacara kami? Ada atau tidak? Dia baru saja keluar karena ada urusan.
Ren pengacara, ada yang bisa saya bantu hari ini? Liang-liang, aku ingin mengundangmu kembali ke kantor pengacara Yisen. Apa? Kamu tidak salah dengar. Fakultas Hukum Universitas Pennsylvania mengundangku menjadi dosen tamu. Aku juga sudah setuju. Dan kamu setelah melalui masa-masa ini, aku yakin kamu sudah bisa mandiri. Jadi aku sangat berharap kamu bisa kembali. Ren pengacara, setelah kejadian ini, aku sadar sebenarnya aku belum pantas menjadi seorang pengacara sejati. Aku tidak bisa membedakan benar salah. Juga tidak bisa tenang. Membuatku merasa tidak dihargai lagi. Ditambah godaan Kang Cheng yang membuatku menjadi sombong. Aku pikir aku sangat hebat. Makanya aku dimanfaatkan olehnya. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya salahmu. Aku juga salah. Miaosin itu sahabat baikku. Dulu aku kasihan padanya dan khawatir dengan kehidupannya. Makanya aku memberinya pekerjaan. Hasilnya kamu jadi salah paham. Ren Lu, saat aku pertama kali masuk ke kantor hukum Yisen, Anda adalah idola saya. Saat itu saya pikir Anda adalah seorang pengacara yang sangat memperhatikan hukum dan logika. Tapi setelah Luo Dezuo muncul, Anda selalu mengutamakan perasaan dalam segala hal. Dulu, aku sangat tidak mengerti dan tidak bisa memahaminya. Tapi setelah melalui begitu banyak hal, aku akhirnya mengerti. Tindakan dan pilihan Anda semuanya benar. Sebenarnya ini, aku sendiri juga membutuhkan waktu yang lama untuk akhirnya mengerti. Dulu aku melakukan segala sesuatu, selalu mengikuti aturan dan kerangka hukum. Melakukannya sesuai prosedur. Tapi kemudian aku menyadari banyak hal yang tidak bisa diselesaikan. Sampai aku mengenal Luo Dazuo. Dia benar-benar mengajarkanku banyak hal. Pengacara juga manusia, bukan mesin. Tapi selama kita memiliki perasaan di hati, saat kita melakukan sesuatu, kita bisa mencapai keadilan dan kesetaraan yang sebenarnya. Sayangnya aku menyadari ini sudah terlambat. Aku merasa sangat bersalah pada Miaosin. Dulu karena aku cemburu, selalu melampiaskan kekesalan padanya, membuatnya menderita banyak. Ren Lu dengar-dengar Miaosin juga sudah meninggalkan kantor. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Biarkan masa lalu berlalu. Kau juga jangan terus menyalahkan diri sendiri. Miaosin sekarang baik-baik saja. Dia juga sudah menemukan pekerjaan yang cocok untuknya di perusahaan Luo Dazuo Limin Company. Dia sangat menikmatinya. Baguslah. Jadi liang-liang, kalau kamu tidak ada rencana sekarang, kembalilah. Ren Lu, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi, saya harap Anda bisa memberi saya sedikit waktu untuk mempertimbangkan. Miaosin hari ini datang tanpa pemberitahuan. Tidak mengganggu pekerjaanmu kan? Tidak, tidak. Begini, hari ini saya datang. Ingin minta maaf dan mengucapkan permintaan maaf. Saat itu kamu di kantor Ren Lu. Sikap saya terhadapmu sangat buruk. Karena saya takut hubunganmu dengan Ren Lu akan mempengaruhi posisi saya di kantor hukum Yisen. Akhirnya saya baru sadar semua itu. Karena saya sendiri kurang percaya diri. Sebenarnya saya bisa lihat kamu adalah orang yang sangat berusaha. Tidak pernah mengandalkan hubungan dengan Ren Lu. Tapi saat itu, saya malah mengabaikannya. Hingga membuatmu meninggalkan kantor. Jadi Miaosin benar-benar minta maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku malah ingin berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih mengira diriku hebat. Bisa mengatasi pekerjaan di kantor hukum Ren. Kamu yang membuatku mengerti. Aku tidak cocok bekerja di kantor hukum. Sekarang aku bekerja di tempat Dazuo. Sangat senang aku merasa cocok dengan pekerjaan ini. Bisa membantu Dazuo. Dan lebih bisa menunjukkan nilai hidupku. Jadi aku juga ingin berterima kasih padamu. Liang-liang,
Sebenarnya Xiaomen sangat tidak tega melihatmu pergi. Tapi dia takut menghalangi perkembanganmu. Jadi tidak bisa menahanmu. Sekarang Xiaomen sendirian. Mengurus kantor hukum Yisen sangat melelahkan. Jika memungkinkan, aku harap kamu bisa kembali membantunya.